Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam kasih serta pemeliharaan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan boleh menjaga dan memelihara iman dan hidup kita. Mari kita akan masuk di dalam saat teduh dan bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Tuhan, terima kasih Kau masih menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu, setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan kalau hari ini kami boleh bangun, kami bisa memulai hari bersama dengan Engkau. Itu sungguh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu teduh kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir menyertai dan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan boleh sungguh menyenangkan dan memuliakan Nama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk setiap berkat dan kemurahan. Saat ini kita mari bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama dari kitab Yakobus, lanjutan hari yang kemarin. Hari ini kita masuk di Yakobus yang pertama, ayatnya yang ke-9, kita akan membaca hingga ayatnya yang ke-11. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh membaca, mendengarkan akan firman. Berikan kami hikmat untuk memahaminya dan kami boleh melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam kehidupan ini tentunya ada banyak hal yang sering kali ada di luar pikiran kita. Ada sesuatu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Termasuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kita membaca, saudara, ya, kalau kita boleh melihat dalam bagian ini dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Menarik sekali, saudara, kitab Yakobus yang hari ini kita baca. Kalau nanti saudara membaca kitab Yakobus ini, ya, ada banyak hal yang seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya di dalam setiap tulisannya kemarin, ya, bersukacitalah ketika kamu mengalami ujian, ya, sehingga itu menguatkan iman. Hari ini saudara, ketika engkau dalam keadaan rendah, bermegah. Sedangkan saat engkau kaya, ya, kedudukannya lebih rendah, ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, saudara, apa maksud daripada surat ini ditulis? Hal ini saudara mau mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kenapa saudara? Yakobus cukup unik, dia menyebutkan baiklah saudara. Nah, saudara memiliki kecenderungan itu adalah saudara seiman, ya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat itu, saudara, ketika surat ini ditulis, ada banyak orang Kristen itu yang mengalami penderitaan, ya, mengalami penganiayaan ketika mereka harus mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Ya, tentunya ketika kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam hal bisnis, kita diajak untuk hidup jujur, tidak bermain curang, walaupun ada kesempatan. Apalagi saudara di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana di tengah kehidupan yang sulit ini, orang-orang percaya kepada Tuhan untuk mereka tetap hidup sebagaimana seharusnya mereka hidup. Ini bukan hal yang mudah, bukan? Terlebih dengan kondisi-kondisi yang bisa saja membuat orang hidup bermain curang. Sehingga surat Yakobus ini mengingatkan saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Saudara yang berada di dalam keadaan yang sulit karena harus mempertahankan iman, dikatakan bermegah. Kenapa? Kedudukan yang
miliki. Karena nilai-nilai rohani jauh lebih penting. Beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan satu kelompok, bertanya, ketika engkau punya anak, apa yang engkau inginkan mereka hidup taat? Ya, dengan tentunya usaha pekerjaan yang normal-normal saja, atau anakmu bermain curang dan memperoleh hal yang lebih daripada orang yang hidup jujur melakukan semuanya. Kebanyakan mereka menjawab, dan rata-rata mereka semua menjawab, lebih baik anakku hidup taat kepada Tuhan, karena saya percaya ketika anak saya taat, dia akan mengerjakan hal-hal yang berguna, yang menjadi berkat, dan tentunya bukan hanya pujian manusia yang diharapkan, ya, tapi pujian dari Tuhan. Seringkali kita gagal, saudara, di dalam hidup ini karena kita memikirkan kata orang. Kita dilihat kesuksesan kita ketika kita memiliki segala hal. Sedangkan mereka yang sukses di dalam kehidupan rohani memiliki waktu teduh bersama dengan Tuhan. Mereka yang setia membaca firman Tuhan. Mereka yang hidup kudus menjaga kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya, seringkali memang tidak mendapatkan pujian, bukan? Sehingga tidak heran, saudara, tidak banyak orang senang melakukan hal-hal yang bersifat kekal atau nilai-nilai rohani di dalam kehidupan. Karena yang lebih dinilai orang, yang lebih dipuji orang ketika engkau kaya, ketika engkau memiliki segala hal. Walaupun kerohanian mereka kita tidak tahu. Sehingga di ayatnya yang ke-10 Yakobus berkata, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab dia akan lenyap seperti bunga rumput. Salahkah ketika kita kaya? Enggak salah, saudara. Ada banyak orang kaya di dalam firman Tuhan, tercatat. Ayub, dia punya kekayaan. Tetapi yang mau dikatakan adalah orang-orang yang kaya ini, mereka hidupnya lebih fokus kepada kekayaan, bukan kepada Tuhan. Bolehkah kita orang percaya kaya? Silakan, saudara. Kekayaan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Boleh untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak menggantungkan kekayaan sebagai sumber kehidupan di dalam hidup kita. Hari ini, saudara, apa yang membuat engkau tenang? Kekayaanmu, harta milikmu, segala fasilitas yang engkau punya, atau pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Di sini orang kaya dikatakan karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usaha, ia akan lenyap. Nah, saudara, Yakobus mau mengingatkan kita. Hati-hati dengan kekayaan ketika itu menjadi fokus. Ya, kadang kan hati begitu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan nggak mau, saudara, hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Kekayaan dunia itu digambarkan seperti rumput. Seperti bunga rumput, pagi saudara itu bisa kelihatan, siang menjadi layu dan sore menjadi mati. Jadi di konteks pada saat penulisan ini, ya, panas teriknya itu luar biasa. Saudara, dalam kehidupan kita hari-hari juga sama. Kadang kita bisa melihat rumput itu pagi tumbuh, siang sudah layu dan sore sudah mati. Jadi dicabut dan dibakar. Firman Tuhan ini mau mengingatkan tentang fokus hidup kita. Kalau engkau harus menderita karena imanmu, tetaplah bermegah. Karena kamu yang tinggi di mata Tuhan. Mari, saudara, kita melihat fokus hidup kita hari ini. Apa yang menjadi fokusmu hari ini? Itu berkelimpahan dan meninggalkan Tuhan. Atau hidup yang terus mencari dan mengutamakan Tuhan. Walaupun kau harus mengalami pergumulan. Mudah, tentunya tidak mudah. Tapi saya percaya, ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau akan mengutamakan Tuhan. Engkau akan mendahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu ditambahkan.
Yang utama dalam hidup, carilah Dia. Pahami Dia. Nikmati Dia. Waktu saudara memuji Tuhan. Waktu saudara membaca firman Tuhan. Waktu saudara berelasi dengan Tuhan. Itu yang jauh Tuhan lebih mahal. Relasi itu saudara. Yang Tuhan senang. Seperti kita orang tua. Kita akan sangat senang sekali ketika anak-anak kita bisa ngobrol dengan kita. Bisa curhat dengan kita. Dari hati ke hati. Bukan hanya saat butuh kita datang kepadanya. Bukan saat ada mau kita cari mereka orang tua kita. Mari saudara, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, fokuskan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh menolong kita. Untuk memiliki hati yang terus mencari Tuhan. Menjadi studi pribadi kita, menjadi perenungan kita. Apa yang menjadi fokus hidup saudara hari ini? Apakah hal itu membuat saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Kiranya Allah Roh Kudus memimpin dan memampukan kita untuk kita menjalani hari ini dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami rindu Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan tetap hidup sesuai dan seturut dengan firman. Walaupun keadaan sulit, susah, ajar kami untuk tetap percaya dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana. Di dalam bisnis kami tidak berlaku curang. Di dalam keluarga kami boleh tetap setia. Di dalam kehidupan hari lepas hari kami boleh tetap menyatakan iman kami. Jika Engkau memberkati kami ya Tuhan, biarlah kami juga hidup menjadi saluran berkat dan melakukan apa yang Engkau mau. Ajar-ajari kami ya Tuhan mencari Engkau dan kebenaran, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati. Kami tahu hidup seperti rumput yang sebentar saja, dan saatnya kami akan kembali kepada. Dan biarlah selama Kau masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya, biar kami mengerjakan apa yang Engkau mau dan melakukan apa yang menyenangkan hati. Jaga hati kami untuk tetap terhubung, terpaut hanya kepada. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat-Mu untuk setiap kami. Di dalam usaha pekerjaan kami boleh tetap memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Bila berkat, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.